warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan melakukan praktik coaching ya, sesuai dengan alur belajar kita, yaitu demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dalam hal ini kita akan melakukan praktik di mana Pak Rasid selaku coach dan Ibu Desi selaku coachingnya. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan bahwa kompetensi untuk praktik coaching ini yang harus kita kuasai, yang pertama tentu harus ada kehadiran penuh ya. Kemudian sebagai seorang coach itu harus menjadi pendengar aktif tentang masalah yang disampaikan oleh coach. Lalu kemudian sebagai coach harus tentunya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya. Namun kita harus pahami juga bahwa ada tahapan dalam melakukan coaching ya. Tentu yang pertama yaitu bagaimana coaching memetakan masalah kinerja secara profesional. Kemudian yang kedua tentu harus mendiskusikan apa penyebab masalahnya. Yang ketiga mengenali dan mencatat solusi yang mungkin ya bagi coachnya. Lalu mengembangkan rencana kerja secara spesifik, dan yang terakhir bagaimana mengelola dan menjadwalkan sesi tindak lanjut atau adanya follow up. Ya, saya kira itu pengantar dari saya selaku pengamat, dan saya persilakan kepada kedua rekan saya, satu selaku coach dan satu selaku coach untuk melakukan praktik coaching. Silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Rasid. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bertemu di sini ya Pak Rasid ya. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Saya juga senang bertemu dengan Ibu Des. Ini adalah pembina pramuka yang luar biasa, semangat. Bagaimana kabar pramukanya, Bu Des? Ya, alhamdulillah Pak. Hanya saja ini sebenarnya yang ingin mau saya bicarakan dengan Pak Rasid sebagai pembina pramuka senior ya Pak di sini. Oh iya, begitu ya. Iya. Saya merasa tersanjung. Ada apa ya dengan pramukanya? Begini Pak, ini sudah beberapa tahun pramuka di sekolah saya ini tidak aktif lagi Pak. Iya. Jadi seperti itu ya di sana di mana sekolahnya? Di pesantren ini Pak. Oh ya, masih di situ, masih. Iya, masih di situ. Ya. Kenapa bisa ya pramuka di sana tidak aktif lagi? Sebenarnya ini masalah pendanaan Pak. Kemarin saya sudah bicara dengan wakasek kurikulum, katanya memang tidak dialokasikan dana untuk kegiatan ekskul di situ. Iya. Tapi kan tentu terhapus jalan ya. Iya Ya, Pak. apa yang Ibu lakukan untuk itu supaya bisa tetap terus berjalan meskipun tidak disiapkan pendanaan? Ya sebenarnya begini Pak ya, saya mau sekali untuk menjalankan ini pramuka. Di samping juga anak-anak bilang ke saya, Ibu tolong dong Bu aktifkan kembali pramuka. Hanya saja ini kendalanya ini adalah di pendanaan. Teman-teman pembina juga yang lain itu angkat tangan Pak, katanya merasa bahwa sekolah tidak peduli. Untuk apa katanya jalan kalau kita tidak diberikan asupan dana begitu. Hanya saja saya punya keinginan besar Pak untuk mengaktifkan kembali begitu Pak. Jadi seiring dengan keinginan yang besar, apa yang Ibu biasa lakukan? Sebenarnya saya yang pertama itu saya mau Pak, karena ini masalah pendanaan ya Pak. Saya rasanya ingin mencari dana begitu Pak. Oh iya. Jadi Bunda rencana mau cari dana. Iya. Tapi begini,
apakah sekolah memang melarang atau enggak? Itu Sebenarnya kegiatannya. sebenarnya untuk kegiatan tidak ada larangan sebenarnya Pak. Hanya saja kita kendalanya di dana, karena kan kalau di pramuka kita berpikir bagaimana cara kita untuk membayar biasa misalkan pembina, Betul. kemudian juga pelatihnya, kemudian biaya konsumsi, itu yang saya pikirkan Iya, Pak. iya, iya. Dari pembicaraan kita ini Bu Des, saya menangkap ini keresahan di Iya, dalam betul. diri Bu Des ini sebagai pembina pramuka ini. Di antara keresahan-keresahan itu yang saya lihat tuntutan siswa dan terus Iya. berkegiatan, kemudian teman pembina yang tentu merasa tidak akan mendukung kalau dia tidak disupport dengan dana. Iya betul Pak. Iya, iya, iya. Kemudian termasuk itu tadi masalah honor. Iya. Iya, iya, iya. Jadi ada 3 keresahannya ini. Untuk mengatasi itu tentu dari ketiganya ini apa yang menjadi masalah utamanya? jelas di pendanaan Pak ya. Iya. Apa ya Pak, saya sebenarnya ada beberapa ini rencana. Ya jadi yang pertama itu saya mau apa ya Pak, saya mau buat proposal begitu kan. Ini pesantren ini kan yayasan Pak ya. Saya mungkin harus membuat proposal untuk ke yayasan. Iya, karena kan ini kegiatan sekolah jadi harus ke yayasan dulu. Oh iya, iya. Kemudian yang kedua, alternatif kedua mungkin saya ingin berkolaborasi dengan anak-anak. Jadi saya meminta anak-anak untuk berkolaborasi dengan saya dalam pencarian dana, misalkan dana-dana kreatif ya Pak, misalkan pembuatan bazar, seperti itu. Kemudian juga apa namanya yang formulir ya Pak, Oh, iya. biaya formulir, Iya, formulir, begitu oke. iya. Iya. Seperti itu. Jadi begitu solusi yang Budes ingin lakukan. Sehingga tadi sudah beberapa solusi yang bisa Budes tawarkan tadi itu bisa Budes coba. Semoga saja solusi-solusi yang Budes tadi tawarkan itu bisa membantu. Ya, Apalagi ini kan tujuannya baik, tujuannya mulia. ya. Saya kira. Terus apalagi yang kira-kira selain solusi yang tadi itu, apalagi yang Budes akan lakukan? Jadi karena kan ini pembina teman-teman sejawat, pembina pramuka ini apa namanya, dia tidak terlalu ini ya, karena persoalan pendanaan lagi ya, dia tidak terlalu apa peduli Iya, ya, iya. istilahnya mereka karena katanya untuk apa kita melakukan kegiatan kalau tidak ada dana. Iya, iya. Jadi yang saya mau lakukan ini Pak, saya mau berbicara dengan mereka, saya mau mereka tahu bahwa kita ini bisa, tanpa kita bisa mandiri begitu Iya, Pak. iya. Kita bisa menjalankan kegiatan pramuka dengan baik tanpa kita meminta bantuan misalkan ke yayasan atau ke sekolah. Iya, iya. Gitu. Iya, jadi itu ya upaya-upaya lain itu ya. Iya. Itu. Terus kira-kira Budes yakin ya teman-temannya akan terima itu? Usulan. Insya Allah Pak, saya merasa bahwa mereka apa ya, hanya tinggal di pendekatan saja, karena hubungan emosional saya dengan mereka alhamdulillah baik ya Pak. Jadi tinggal kita berikan misalkan panutan atau contoh-contoh yang baik, misalkan kita ajak berkolaborasi, misalkan menjadikan mereka sebagai pemateri. Iya, betul. Supaya mereka merasa bahwa mereka dibutuhkan begitu Pak. Iya, betul. Wah, luar biasa dari solusi-solusi yang Budes temukan sendiri ini dalam menyelesaikan masalahnya. Saya yakin Ibu tentu bisa melewati dan menyelesaikan terutama keresahan-keresahannya tadi itu. Apa ya kira-kira menjadi indikator yang bisa Ibu Des gunakan nanti, yang dari indikator itu
bahwa solusi sudah ada dan apa yang diinginkan sudah terpenuhi. Kira-kira apa indikatornya? Ya sebenarnya yang menjadi indikator untuk saya itu Pak, yang pertama adalah bagaimana pramuka ini bisa aktif kembali. Baik ya. Jadi saya diberi PR untuk saya memberikan PR saya sendiri untuk diri saya sendiri. Di Januari insya Allah pramuka itu akan melakukan pembukaan pelatihan. Nah itu merupakan indikator Keberhasilan. iya betul. Iya. Apakah untuk mencapai itu semua Ibu Des membutuhkan orang lain? Jelas Pak, saya membutuhkan teman-teman pembina saya dengan rekan-rekan sejawat untuk membantu saya dalam proses ini Pak. Iya betul Bu, bahwa yang pasti tentu kita membutuhkan orang lain. Iya, Pak. Ya. Terutama rekan sejawat dalam melakukan kolaborasi ya. Iya, Pak. Saya kira begitu ya dengan Iya. kolaborasi. Oke. Apa yang Ibu simpulkan dari perbincangan kita ini? Ya, alhamdulillah Pak, setelah berbicara dengan Bapak, berbincang-bincang dengan Bapak, saya sedikit lega Pak. Alhamdulillah saya sudah bisa mengeluarkan unek-unek saya ke Bapak. Sudah lama mencari Bapak untuk berbincang-bincang seperti ini Pak. Akhirnya saya bisa mendapatkan solusi dari keresahan saya. Kemudian saya sangat setelah berbincang dengan Bapak rasanya ingin sekali untuk merealisasikan kegiatan ini secepatnya. Iya, saya kira tentu itu menjadi tujuan utamanya, realisasi dari kegiatannya itu, karena selaku orang yang aktif dalam pramuka rasanya pasti gatal tangannya kalau Iya, tidak betul, melakukan Pak, itu betul. kegiatannya. Oke Bu Des, saya juga senang bisa sharing meskipun Ibu Desi masih terhitung sebagai junior saya, tapi saya selaku senior juga merasa senang. Dan saya juga senang karena permasalahan Ibu Desi itu kan pengalaman yang tentu menjadi pelajaran berharga bagi saya. Iya. Jadi ya terima kasih juga untuk Bu Des. Saya yang berterima kasih banyak ini Pak, sudah didengarkan unek-uneknya. Alhamdulillah. Oke, saya kira itu memang sudah tempatnya kita saling berbagi ya. Oke. Bu Des, terima kasih. Ya, jadi saya kira praktik coaching yang dilakukan sudah sangat luar biasa ya, dimana tadi di awal kegiatan itu terjadi mengawali percakapan dengan baik, dan sepertinya percakapan ini keduanya sangat terbuka ya, baik dalam mendengarkan masalahnya, kemudian sebagai coach dan mengeluarkan unek-uneknya. Iya. Kemudian tadi dari percakapannya sudah jelas apa yang menjadi tujuan ya, apa yang menjadi tujuannya, kemudian bagaimana seorang coach mengidentifikasi masalahnya, kemudian merencanakan suatu aksi untuk solusi dari masalahnya itu, dan mengambil suatu keputusan yang bertanggung jawab. Saya kira sangat luar biasa. Saya kira cukup untuk sesi ini. Oke, terima kasih Bu Des. Terima kasih banyak Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, kali ini kita akan praktek coaching ya di modul 2.3. Seperti kita ketahui bersama bahwa coaching itu adalah kegiatan yang melibatkan orang yang berpengalaman untuk mengajar atau memberi arahan kepada orang yang mau belajar. Ya, jadi kali ini saya sebagai pengamat, kemudian Pak Rashid sebagai coach dan Ibu Rahma sebagai coachnya. Ibu Bapak, seperti yang kita ketahui bahwa coach Dari 3 kompetensi. ada 3 kompetensi inti dalam praktek coaching ini. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Jadi Bapak Ibu Rahma sebagai coach ini harus memiliki kemampuan untuk kehadiran penuhnya untuk mendengarkan apa yang Bapak Rashid
kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Untuk mempersingkat waktu, silahkan Bapak Ibu. Saya persilahkan. Baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah kabar baik Pak. Kalau Bapak gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik juga. Ini sehingga saya menemui Ibu ini, saya menganggap bahwa Ibu adalah rekan atau teman yang sudah cukup pengalaman untuk berbincang-bincang, khususnya tentang saya ada permasalahan yang saya hadapi terkait dengan tugas pokok saya selaku, karena di sekolah itu saya diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Jadi beberapa siswa itu sering bolos, sering datang terlambat. Oh gitu ya Pak. Jadi kalau begitu sebenarnya tujuan kita ini atau apa agenda yang Bapak ingin bicarakan kepada Iya. saya? Ya itu tadi saya temui Ibu karena saya ingin berbincang dengan Ibu tentang bagaimana kira-kira nanti saya memperoleh solusi untuk mengatasi persoalan itu terkait dengan tugas saya tadi. Jadi saya ingin membahas atau berdiskusi dengan Ibu tentang siswa-siswa saya yang banyak yang bolos, ada yang suka terlambat datang. Oh gitu ya. Jadi Bapak ini ingin menceritakan tentang permasalahannya di sekolah ya, tentang Iya, iya. beberapa siswa yang bolos. Terus kalau begitu apa sih sebenarnya tujuan dari percakapan Bapak ini kepada saya? Tentu tujuan saya menemui Ibu dan bercakap dengan Ibu adalah saya ingin nanti memperoleh solusi sehingga nanti anak-anak saya yang tadinya selalu bolos, selalu datang terlambat, nanti tidak lagi. Oh gitu ya Pak. Jadi Bapak ini ingin menemukan solusi dari Ya. masalahnya. Kalau begitu kira-kira apa sih ukuran keberhasilan dari, artinya kapan dikatakan bahwa Bapak itu berhasil menemukan solusi dari permasalahan Bapak? Iya, kalau masalah ukuran keberhasilannya adalah nanti tidak ada lagi siswa yang selalu bolos, tidak ada lagi siswa yang datang terlambat. Nah, itu paling tidak itu. Paling tidak berkurang jumlahnya. Kalau begitu Bapak bisa menceritakan situasi sekarang seperti apa memang? Iya, itulah Ibu, karena saat ini menurut laporan dari Ibu BK, menurut laporan dari Ibu yang bertugas sebagai Ibu Piket, maupun petugas keamanan di sekolah itu betul-betul hampir setiap hari itu terjadi kejadian-kejadian itu, ada yang papaga karena bolos, ada yang datang terlambat. Itulah kondisi yang sekarang yang saya hadapi di sekolah, dan itu menjadi bagian dari tugas saya. Betul sekali Pak ya, artinya suatu masalah yang sangat besar barangkali bagi Bapak sebagai selaku wakasek kesiswaan. Iya, Ya. betul. Kalau begitu sebenarnya apa yang mempengaruhi hingga hal ini terjadi Pak? Kalau saya berpikir tentang itu banyak sebenarnya yang bisa menjadi faktor. Mungkin anak-anak yang suka terlambat itu bisa saja disebabkan karena anaknya terlambat tidur, mungkin mereka begadang. Ya, kemudian anak yang sering membolos itu juga ada banyak faktor mungkinkah karena dia di sekolah tidak betah, tidak senang, atau bisa jadi karena ada orang di luar sana yang kontak dengan mereka untuk mempengaruhi mereka untuk meninggalkan sekolah. Itu kira-kira bisa menjadi penyebab sehingga mereka melakukan hal-hal seperti itu. Begitu Pak ya. Okay. Jadi kalau melihat permasalahan Bapak ya, sebenarnya yang selama ini Bapak lakukan, kalau kita melihat ukuran keberhasilan kita dari skala 1 hingga 10, di mana Bapak sekarang ya dalam pencapaian tujuan Bapak ini, Bapak sudah berada pada skala berapa sebenarnya? Ya kalau kita melihat skala atau kalau saya mencoba saya sebenarnya secara pribadi saya sudah merasa maksimal juga melakukannya, sudah maksimal, tetapi capaiannya yang tidak semaksimal yang saya lakukan, olehnya itu saya berbincang. Jadi kalau kita mau tarik itu
kira-kira keberhasilannya sekarang itu ada di level 5. Masih level Ya, lima. di level 5 keberhasilannya. Tapi kalau upaya Sudah ya biasa. menurut saya sudah maksimal. Gitu. Ya, tetapi capaian yang minim. Ya, kalau seperti itu tadi artinya usahanya sudah sangat luar biasa Iya, ya. iya. Cuman hasil yang kita lihat itu masih minim ya Pak, Iya. masih pada level 5 Iya, tadi iya, seperti itu. Nah kalau begitu apa sih sebenarnya kekuatan yang Bapak bisa miliki dalam mencapai tujuan tadi itu? Maksudnya keberhasilannya itu sudah berada mungkin pada level di atas. Ya, ya. Itulah saya tentu tidak boleh patah semangat. Saya terus harus memperbaiki diri, harus terus berupaya. Karena ini kan menjadi tugas saya juga dan tanggung jawab saya. Jadi yang insya Allah saya akan mencoba beberapa upaya untuk menangani ini. Mungkin saya bisa nanti melakukan proses restitusi kepada mereka. Jadi saya restitusi satu-satu dari anak-anak yang bermasalah itu. Saya panggil mereka, kemudian berbicara dari hati ke hati. Mudah-mudahan dengan cara-cara itu, karena kan selama ini yang saya lakukan itu betul-betul adalah penegakan disiplin dengan cara-cara menghukum. Jadi saya akan mencoba merubah lagi cara-cara itu dengan melakukan restitusi kepada anak-anaknya. Namun pun demikian saya akan tentu tidak akan berjalan sendiri, karena saya yakin kolaborasi dengan teman-teman itu bisa juga membantu saya menyelesaikan masalah ini. Kemudian terutama dengan orang tua mereka juga saya akan bicara dan cari tahu kenapa anak-anak seperti itu. Karena kan saya yakin betul bahwa anak-anaknya melakukan itu karena ada sesuatu yang terjadi pada diri mereka. Luar biasa dari apa ya kekuatan yang Bapak kemukakan tadi, bahwa akan mengadakan suatu restitusi, yaitu hal yang baru barangkali Pak ya. Kalau yang kemarin-kemarin kita masih cenderung untuk menghukum seperti itu. Nah kira-kira dalam melakukan semua ini Pak, perubahan-perubahan yang Bapak lakukan nantinya, kira-kira apa hambatan atau apa yang bisa menjadi suatu penghalang bagi Bapak dalam mencapai tujuan Bapak tadi? Ya, banyak hal yang bisa menghalangi maksud baik ini. Salah satu diantaranya adalah kalau anak yang bermasalah tersebut tidak respect atau tidak menyambut dengan baik maksud baik dari saya untuk melakukan restitusi, yang pertama. Lalu yang kedua, jika teman-teman sejawat di sekolah saya itu juga tidak mau ambil pusing dengan hal-hal ini, tapi mudah-mudahan saya tidak, mudah-mudahan saja ini tidak terjadi kekhawatiran saya ini, karena ini semua bisa menjadi penghambat ini. Lalu yang ketiga adalah juga bisa menghambat adalah partisipasi orang tua mereka, karena terkadang orang tua betul-betul menyerahkan penuh anaknya ke sekolah, padahal ini adalah tanggung jawab bersama. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi banyak hal Pak ya yang bisa bisa menghambat. Nah kalau seperti itu, apa kira-kira rencana Bapak ya untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang Bapak alami? Iya, itu tadi. Jadi di antaranya saya akan melakukan pendekatan betul-betul pendekatan dari hati ke hati, melakukan restitusi dengan baik ke anaknya, sehingga pokoknya bagaimana cara saya akan membangun keyakinan pada anak itu, sehingga anak meyakini dirinya dan dia akan kembali dengan karakter yang lebih baik nanti insya Allah. Lalu saya akan juga meyakinkan kepada rekan-rekan sejawat saya bahwa segala sesuatu yang dikerjakan secara bergotong royong, dikerjakan secara berkolaborasi, insya Allah akan menghasilkan memperoleh hasil yang lebih baik. Begitu juga dengan orang tua mereka. Ibu saya akan coba bagaimana meyakinkan orang tua mereka bahwa ini adalah tugas kita bersama. Tidak bisa bahwa hanya guru yang diserahkan, tetapi ini adalah tugas bersama antara orang tua dan guru. Ya, seperti itu Pak ya. Artinya Bapak sudah mempunyai rencana, kemudian strategi tertentu dalam menjalankan rencana Bapak tadi kan? Ya. Seperti itu. Nah kalau begitu
kira-kira bagaimana Bapak ini bisa memastikan bahwa apa yang direncanakan oleh Bapak, strategi yang sudah dibuat itu bisa berjalan? Untuk memastikan itu saya sesegera mungkin insya Allah akan tentu apa yang saya rencanakan harus segera dilaksanakan karena ini memang ada hal yang sangat mendesak, jadi tidak boleh ditunda-tunda lagi. Insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan melakukan restitusi kepada mereka, sekaligus dengan bantuan teman-teman mereka akan memanggil orang tua mereka dan berbicara kepada orang tua mereka. Ya, jadi sesegera mungkin ya, Iya, Bapak melakukan perubahan, Iya, iya. diantaranya melakukan restitusi seperti Iya, itu. iya. Nah, kalau begitu apa ukuran keberhasilan dari rencana Bapak tadi itu? Ukuran dari keberhasilannya ya tentu seperti tadi kalau kita menarik angka-angka dari yang pertama tadinya 5, insya Allah mungkin saya tidak perlu juga terlalu muluk-muluk, tidak perlu terlalu saya signifikan, saya mau 7 saja sudah cukup, insya Allah 7 saja sudah cukup. Artinya anak-anak yang melakukan yang sering bolos, sering datang terlambat itu berkurang secara perlahan, akhirnya nanti tidak ada lagi anak yang terlambat. Kira memang untuk menangani siswa ya, ini butuh usaha, butuh kerja keras, Ya, karena betul. kita ketahui bersama bahwa di sekian banyak siswa yang tentunya Bapak selaku wakasek kesiswaan, Ya, ya. artinya dari sekian banyak siswa tentu mereka mempunyai karakter yang berbeda kan Pak. Jadi Iya. bagaimana Bapak ini sangat luar biasa untuk bisa melakukan suatu perubahan nantinya. Nah, kalau begitu apa ada gagasan lain Pak selain yang tadi itu, selain restitusi, selain mungkin pendekatan kepada orang tua, berkolaborasi dengan teman-teman, mungkin ada gagasan lain mungkin dari Bapak? Selain restitusi itu gagasan-gagasan yang lain adalah insya Allah juga dalam waktu dekat ini perwakilan siswa akan saya panggil untuk berdiskusi membentuk keyakinan sekolah, karena dengan keyakinan sekolah insya Allah mereka semua akan menyadari dan insya Allah tidak akan lagi ada hal-hal yang kita tidak inginkan, terutama tadi tentang hal-hal siswa yang masih ada yang bolos, ada yang terlambat datang dan sebagainya. Insya Allah itu upaya lain saya. Sudah banyak sekali Pak ya alternatif-alternatif yang akan Bapak Insya rencanakan Allah. untuk dilakukan demi terjadinya perubahannya kepada siswa-siswa Bapak, sehingga pada nantinya artinya kalau mungkin tidak secara keseluruhan berubah ya pastilah nampak jelas perubahannya kepada kita. Nah, kalau begitu ya dari alternatif tadi apa yang dilakukan setelah sesi ini? Insya Allah sesudah sesi ini selesai saya akan segera menjadwalkan atau meluangkan waktu saya. Insya Allah minggu ini akan saya segera melaksanakan rencana saya ini untuk melakukan restitusi kepada anak-anak dan juga memanggil orang tua mereka. Ya, jadi Membahas. mungkin Iya, minggu ini. Nah, minggu ini. kira-kira siapa yang Bapak hubungi? Dalam hal ini yang bisa mendukung saya yang akan saya hubungi ya tentu pertama saya akan insya Allah minta izin kepala sekolah dulu selaku penanggung jawab apapun yang akan saya laksanakan mesti saya komunikasikan dengan beliau. Lalu guru BK juga insya Allah akan saya minta bantuan dan wali kelas dari anak-anak yang sering bolos insya Allah juga akan saya hubungi untuk membantu saya, dan yang paling penting juga ada orang tua mereka. Jadi komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Insya Allah saya berkomitmen apa yang saya sudah rencanakan ini insya Allah akan segera saya laksanakan. Semuanya adalah demi perbaikan pendidikan, terutama terwujudnya budaya positif di sekolah saya. Saya sudah mendengarkan Pak ya, artinya sudah mendengarkan bagaimana permasalahan Bapak, kemudian rencana yang akan Bapak lakukan, alternatif apa yang Bapak akan lakukan. Nah, kalau seperti itu komitmen Bapak tadi yang sudah disampaikan juga, kira-kira siapa yang biasa diminta dukungan agar Bapak dan Ibu yang ditemani berkolaborasi tadi itu dapat menjaga komitmen? Insya Allah mulai dari kepala sekolah yang jelas seluruh stakeholder sekolah termasuk orang tua siswa
itu semua akan saya libatkan, akan diajak berkolaborasi sehingga komitmen ini bisa berjalan, dan tentu saja pembinaan seperti itu harus terus dilakukan, tidak boleh kita berhenti sampai di sini. Saya kira itu. Saya sudah mendengarkan permasalahan Bapak yang tentu akan menambah pengalaman saya, Pak. Jadi apa sih yang bisa Bapak simpulkan dari percakapan kita? Iya, alhamdulillah dari Ibu Rahma memberikan tuntunan-tuntunan kepada saya. Saya tadi minta mengajak Ibu berbincang-bincang tentang permasalahan di sekolah saya. Alhamdulillah dari perbincangan ini saya akhirnya terlahir dari ide-ide untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, yang tadinya tidak terpikir. Ya, awalnya kami hanya melakukan pembinaan dengan mengandalkan hukuman, tetapi setelah berbincang dengan Ibu Rahma, saya memperoleh masukan khususnya tentang institusi yang akan saya lakukan, dan terpikirkanlah juga itu tadi keyakinan sekolah yang akan nanti juga membantu menumbuhkan budaya positif di sekolah. Saya juga merasa senang, Pak, ya. Artinya bisa mendengarkan dari Bapak tentang masalah-masalah Bapak di sekolah. Dan tadi saya katakan bahwa itu akan menjadi sebuah pengalaman juga buat saya ke depannya tentang langkah-langkah atau alternatif-alternatif apa yang dapat saya lakukan dalam menghadapi siswa seperti itu. Sangat luar biasa, Pak. Saya sangat berterima kasih juga mau mendengarkan dari saya tentang solusi tentang masalah yang Bapak hadapi. Saya tentu yang paling berterima kasih karena Ibu Rahma dalam hal ini berhasil menuntun saya, meskipun ini baru rencana, tapi saya yakin solusi-solusi itu akan membuahkan hasil. Terima kasih Ibu Rahma. Ya, sama-sama, Pak. Oke, Kak. Sungguh sangat luar biasa ya Bapak Ibu praktek coaching kita hari ini. Tepuk tangan dulu untuk Bapak. Nah, alhamdulillah proses coaching kita sudah selesai. Tentunya dengan alur tirta ya Ibu Bapak. Nah, tadi alhamdulillah sudah sesuai juga dengan alur tirta, yaitu sudah sampai kepada tujuannya. Kemudian identifikasi masalahnya juga sudah ada, kemudian juga pengambilan rencana aksinya juga sudah ada, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab juga alhamdulillah sudah. Kemudian Pak Rasid juga tadi sebagai coach ya sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, sudah menyinggung tadi tentang budaya positif, kemudian keyakinan sekolah dan restitusi. Saya rasa luar biasa ya Bapak. Kemudian untuk Ibu Rahma sebagai coach, ya alhamdulillah sudah memiliki 3 kompetensi inti ini ya Ibu, yaitu punya kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Saya rasa sesi coaching kita hari ini sangat luar biasa. Ya, saya mungkin sampai di sini ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melakukan praktik coaching. Ini adalah rangkaian tugas dari demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 ya. Iya. Pada program pendidikan guru penggerak. Ingat Ibu Des sebagai coach, ada 3 kompetensi inti yang Ibu Des harus kuasai. Yang pertama, Ibu Des di dalam melakukan coaching harus ada kehadiran penuh, artinya betul-betul Ibu Des konsentrasi dan memperhatikan semua, termasuk kalau bicara Ibu Des. Lalu Ibu Des juga harus menjadi pendengar aktif. Terus Ibu Des harus menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu Ibu Rahma sebagai coach di dalam menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah. Silakan Ibu Des. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu.
Ada yang bisa dibantu Bu? Ya, inilah Bu, saya bisa minta waktunya Ibu untuk ngobrol. Oh bisa. Begini Bu, saya mau ngobrol tentang masalah saya di sekolah ya, khususnya di kelas, di mana dalam pelaksanaan pembelajaran saya di sekolah itu situasi yang saya hadapi terkait dengan mata pelajaran saya, biasa Bu ya, mata pelajaran matematika. Ya. Ada apa dengan pelajaran matematika Bu? Ada apa dengan situasi kelas matematika di kelas Anda? Masalahnya begini Bu, beberapa siswa saya itu tidak tertarik ya, tidak semangat, tidak antusias begitu Bu dalam mengikuti pelajaran saya. Kira-kira menurut Ibu kenapa banyak siswa yang tidak tertarik dengan pelajaran matematika yang Ibu bawakan? Gini ya Bu, menurut analisa saya, bahwa sebagian besar murid saya ini Bu beranggapan bahwa matematika itu adalah suatu mata pelajaran yang sulit begitu, bahkan dikatakan mengerikan, sehingga kelihatan anak saya itu kalau saya mengajar matematika ya sebagian ada yang tegang begitu, ya seperti itu tadi Bu, takut dengan pelajaran saya. Begitu ya Bu. Anak-anak takut ya Bu, tegang. Iya. Kira-kira menurut Ibu apa yang bisa dilakukan Ibu supaya anak-anak ini tidak tegang? Jadi sedikit meminimalisir rasa ketakutan anak-anak itu di pelajaran matematika. Gimana ya, untuk membuat anak saya sebenarnya senang dengan pelajaran saya, ada beberapa hal sih Bu yang harus saya lakukan. Yang pertama, saya harus mengubah anggapan anak-anak saya tadi itu bahwa matematika itu sulit. Ya, betul. Artinya saya harus membuat gimana proses belajar mengajar saya itu menyenangkan, ya, sehingga anak saya itu bisa menyenangi pelajaran saya. Kemudian yang kedua, saya harus menciptakan ya suasana belajar yang menyenangkan ya pada siswa saya. Kemudian yang ketiga, saya harus mampu ya mengkreasikan penggunaan media pembelajaran ya, dan yang keempat ya sepertinya saya harus menggunakan model-model pembelajaran ya yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya dia. Gitu. Jadi sudah ada 4 ya sebenarnya Bu hal yang bisa Ibu lakukan. Ini sangat luar biasa menurut saya. Kira-kira apa kendala Ibu yang kira-kira ditemui dalam proses belajar mengajar di kelas matematika ini? Kendala yang bisa saya temui, tentunya dalam prosesnya ini Bu, saya harus berusaha keras, saya harus belajar sekuat mungkin untuk bagaimana merencanakan atau membuat satu strategi pembelajaran sehingga itu tadi siswa saya bisa senang belajar matematika, rasa takutnya hilang seperti itu. Iya, betul. Nah, semangat ya Bu, semangat. Insya Allah kendala-kendala itu bisa Ibu lewati dengan baik. Kemudian saya mau tanyakan tentang indikator keberhasilan Ibu. Kira-kira indikator keberhasilan yang bisa Ibu jadikan patokan tentang ketercapaian proses belajar mengajar Ibu di dalam matematika ini, dalam pelajaran matematika ini. Yang saya bisa ambil sebagai indikator ya Bu, alat ukur bahwa apa yang saya inginkan itu tercapai, saya hanya bisa melihat seperti Ibu ketika saya mengajar di kelas. Kalau sudah ada 3/4 dari
keseluruhan siswa yang saya ajar pada saat itu sudah semangat Bu, sudah bergairah mengikuti pelajaran saya dan tentunya paham dengan pelajaran saya, maka itu saya sudah bisa menganggap bahwa apa yang saya harapkan itu tercapai. Begitu ya Bu. Jadi kalau sudah ada 3/4 siswa yang Ibu ajar ini sudah Paham. bersemangat dan paham, itu artinya Ibu merasa sudah berhasil ya Bu, begitu? Iya, seperti itu. Nah sekarang kira-kira menurut Ibu, menurut penilaian Ibu tentang diri Ibu dari angka 1 sampai dengan 10 ini, Ibu berada di level mana kira-kira ini Bu? Level mana ya? Kalau menurut saya Bu, dari level 1 sampai 10 itu saya sudah berada pada level 7. Luar biasa ya. Jadi di level 7, saya pikir level 7 ini sudah luar biasa ya Bu. Bagaimana gambaran Ibu tentang Ibu yang berada di level 7 ini? Saya mengatakan diri saya sudah berada pada level 7 karena sebenarnya sebelumnya itu Bu, dalam mengajarkan matematika di kelas, saya itu sudah menggunakan model-model pembelajaran kooperatif ya. Artinya dalam membelajarkan matematika itu di kelas, saya sudah membuat siswa saya itu terlibat langsung. Artinya saya ini sudah mempersiapkan diri dengan baik sebelumnya. Ya, luar biasa. Nah, jadi Ibu merasa masih berada di level 7 ya Bu. Apakah ada keinginan Ibu untuk menambah level misalkan ke 8 atau 9 atau yang sempurna ini 10? Tentulah Bu, pasti. Saya menginginkan berada pada level 8, 9, bahkan 10 Bu. Karena saya berharap ya, ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, saya menginginkan itu secara keseluruhan siswa saya itu bisa paham dengan apa yang saya berikan pada saat saya mengajar. Ya, betul. Dari tadi kita berbicara, kira-kira Ibu ini butuh dalam proses pembelajarannya Ibu ke depan, apakah Ibu butuh orang lain untuk membantu Ibu begitu? Saya kira saya sangat butuh Bu. Paling tidak ya teman sejawat saya atau rekan guru sesama matematika untuk menambah literasi saya, referensi saya, dan untuk bisa berdiskusi dengan mereka tentang media yang akan saya gunakan serta model yang saya gunakan dalam pembelajaran saya. Iya betul Bu, ya kita sangat butuh dengan orang lain ya. Iya. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri. Nah, jadi harus ada orang lain yang bisa diajak berkolaborasi begitu ya Bu. Iya, setelah kita ngobrol-ngobrol ini, kira-kira apa yang Ibu lakukan? Insya Allah ya saya akan berupaya keras ya. Artinya saya sesegera mungkin akan membuat strategi bagaimana saya bisa mengajar dengan menyenangkan, lalu kemudian bagaimana saya bisa menggunakan media pembelajaran untuk memahamkan anak saya, lalu kemudian saya tentunya harus mampu menggunakan model-model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa saya. Begitu ya Bu. Kira-kira perasaan Ibu setelah ngobrol-ngobrol ini, kira-kira perasaannya bagaimana? Perasaan saya tentu saya merasa lega ya, karena saya sudah menyampaikan masalah saya ke Ibu, dan saya sudah merasa tercerahkan. Saya harus saya termotivasi ya untuk melakukan satu perubahan ke hal yang lebih baik, tentunya dalam hal ini mengubah anggapan
siswa saya terhadap mata pelajaran saya yang menganggap bahwa mata pelajaran saya itu adalah mata pelajaran yang sulit, menakutkan barangkali, sudah seperti itu. Terima kasih banyak Bu telah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Ya, semoga ke depan setelah kita ngobrol-ngobrol ini Ibu di kelas siswa-siswa Ibu di kelas sudah tidak takut lagi ya Bu dalam belajar matematika. Iya, insyaallah Bu, amin. Semoga Bu. Iya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Bu. Oh, baik, alhamdulillah karena proses coaching telah berjalan. Izinkan saya selaku pengamat menyampaikan beberapa penguatan untuk kegiatan kita pada saat ini. Yang pertama, saya melihat bahwa dari proses coaching ini alur kita sudah terpenuhi, coaching berlangsung dengan baik. Kemudian termasuk bahasa tubuh cukup membantu dalam proses coaching ini. Lalu saya melihat bahwa coaching sudah ada target-target dan beberapa upaya-upaya yang akan dia lakukan di dalam menyelesaikan permasalahan. Saya kira. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke.